Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai dan salam nasional merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amanat Presiden Republik Indonesia Soekarno pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1946 di Yogyakarta. Paduka Tuan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, seluruh rakyat Indonesia di seluruh daerah Indonesia, dan yang merantau di luar negeri, laki dan perempuan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ucapan-ucapan yang telah diucapkan oleh Paduka Tuan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Saya terharu sekali bahwa kita pada hari ini dapat merayakan hari ulang tahun Republik kita yang pertama. Saya ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mengucapkan syukur Alhamdulillah, sebab usia Republik kita yang 1 tahun itu tak lain dan tak bukan ialah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Alangkah hebatnya tahun yang telah lalu itu. 365 hari kita bekerja, membanting tulang, berjuang mati-matian, menderita, menghadapi gunung-gunung kesulitan, mengatasi gunung-gunung kesulitan itu di mana dapat. 365 hari kita berjuang dan bekerja secara laki-laki, secara heroik. Tatkala pada 17 Agustus tahun yang lalu, kita memproklamirkan kemerdekaan kita dengan kata-kata yang sederhana. Belum dapat kita membayangkan benar-benar apa yang kita hadapi. Kita hanyalah mengetahui bahwa proklamasi kita itu adalah satu pekik berhenti kepada penjajahan yang 350 tahun. Kita majukan proklamasi kita itu kepada dunia sebagai hak asli kita, hak bangsa kita, hak kemanusiaan kita, hak hidup kita dengan cara yang setajam-tajamnya. Kita majukan proklamasi kita itu pula sebagai seruan yang sejelas-jelas, serta yang selangsung-langsungnya kepada rakyat dan bangsa kita sendiri, untuk menentukan nasibnya sendiri dengan tindakan dan perbuatan sendiri. Dan proklamasi kita itu menderu di udara sebagai arus listrik yang menggetarkan jiwa bangsa kita, seluruh rakyat kita, seluruh bangsa kita menyambut proklamasi kita itu sebagai penebusan janji pusaka yang lama. Sebagai aba-aba yang menggeledek untuk memulai kehidupan yang baru. Apakah yang kita miliki pada waktu itu? Pada waktu itu, yang ada pada kita hanyalah kehendak, kemauan, jiwa yang menyala-nyala dengan semangat kemerdekaan. Kekuasaan masih di dalam tangannya bala tentara Jepang, yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu serdadu yang bersenjata selengkap-lengkapnya. Dan bala tentara Serikat segera akan mendarat pula, menambah persenjataan asing yang ada di negeri kita. Dunia belum mengenal bangsa kita, serta belum mengenal kehendak kita akan kemerdekaan. Rakyat kita badannya lemah, seakan-akan remuk redam oleh penderitaan-penderitaan yang dialaminya selama penjajahan Jepang. Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita yang sekarang ini. Kita nyatakan ke seluruh dunia,
Kita republik, kita merdeka. Gelap dunia di keliling kita, akan tetapi di dalam batin kita terang benderang, menyala-nyala api kemerdekaan dan api kebangsaan. Dengan kehendak yang membalut menjadi satu, ketetapan hati yang mengumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita, kaya, miskin, tua, muda, laki, perempuan, terpelajar, buta huruf. Seluruh bangsa kita bangkit bergerak, berjuang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu. Bala tentara Jepang yang telah kehilangan semangatnya dapat kita desak dan enyahkan dari pemerintahan. Dalam beberapa minggu saja, seluruh pemerintahan di pulau-pulau Jawa dan Sumatera dan lain-lain benar-benar di dalam tangan kita. Dengan begitu, maka proklamasi kita bukan lagi satu janji dan tuntutan. Bukan lagi satu seruan di awang-awang. Tetapi kemerdekaan kita menjadi satu kenyataan. Negara Republik Indonesia menjadi satu realitas bagi dunia dan kemanusiaan. Dengan begitu, kita sebagai bangsa telah turut bertindak dan menentukan sejarah kemanusiaan dan nasib kemanusiaan. Dengan begitu, pertanggungjawaban kita kepada seluruh dunia bertambah pula. Alangkah hebatnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan itu tidak dapat berkurang, bahkan bertambah sesudah kita merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Serikat telah mendaratkan beribu-ribu serdadu bersenjata, di antara mana serdadu Belanda. Bersama-sama dengan itu, datang pula wakil kekuasaan Belanda yang mengakui dirinya pemerintah Hindia Belanda. Di pulau-pulau di luar Jawa dan Sumatera, di mana rakyat kedudukannya terpencar-pencar, bala tentara Belanda yang menamakan dirinya Nika dapat meluaskan kedudukannya serta kekuasaannya. Lawan kita dapat menguasai laut dengan kapal-kapal perang serta kapal terbang. Merintangi perhubungan antara kita dengan saudara-saudara kita di seberang. Mengasingkan kita dari saudara-saudara di seberang itu. Meskipun di dalam batin kita tidak dapat diasingkan dan tidak akan dapat diasingkan. Dan lawan kita itu pun memblokade kita terhadap dunia luar. Mencoba kehendak melumpuhkan kita dengan blokade itu. Kesulitan-kesulitan timbul mula-mula di dalam negeri sebagai akibat pertempuran dengan Jepang, yang dapat berhasil menggunakan beberapa kaki tangannya dari bangsa kita sendiri dan orang Indo. Sehingga timbul suasana benci-membenci di antara beberapa golongan bangsa kita sendiri. Dan lawan dari pihak Belanda bukan lawan. Kalau ia tidak mempergunakan kemungkinan ini, sebagian kecil daripada bangsa kita dapat dihasut untuk mengadakan tindakan-tindakan ganas yang bersifat provokasi terhadap barisan kita. Tembak-menembak terjadi, bunuh-membunuh, sehingga tak dapatlah dihindarkan bahwa antara tentara serikat dengan rakyat kita pun timbul persengketaan. Orang-orang tawanan bangsa Belanda yang pada mulanya diterima kembali di dalam masyarakat kita dengan penuh rasa peri kemanusiaan, mereka pun terseret di dalam gelombang perasaan kebencian dan permusuhan. Yang timbul dari pertempuran-pertempuran antara Nika dan rakyat kita.
Di dalam keadaan demikian, orang-orang ini yang berada di antara rakyat kita yang amarah, terpaksa kita lindungi dari kemarahan rakyat itu. Berpuluh-puluh ribu orang Indo dan Afwi yang harus diselamatkan dari kemarahan rakyat, dikumpulkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang merasa bertanggung jawab di dalam tempat-tempat yang dilindungi. Maka dengan sedih hati, beribu orang yang bertahun-tahun telah menderita kehilangan kemerdekaannya di zaman Jepang tak dapat dikembalikan pada masyarakat. Beribu orang yang telah mengecap kemerdekaan sedikit hari di zaman Republik harus dikembalikan pada tempat-tempat perlindungan. Dan sudah barang tentu, hal-hal memperbanyak kesulitan kita terhadap bala tentara Serikat yang menurut keterangannya mendarat di Indonesia untuk menawan orang Jepang dan memerdekakan orang-orang yang ditawan oleh Jepang dahulu. Seolah-olah seperti kita menghalangi pekerjaan tentara Serikat. Padahal sejak mula-mula kita mengatakan, menyatakan, membuktikan bahwa kita sedia membantu dengan segala kekuatan kita supaya bala tentara Serikat dapat menyelesaikan kewajibannya di negeri kita ini. Akan tetapi, pihak Serikat sendiri menyulitkan kita benar-benar memberi pertolongan itu kepadanya, meskipun kita tidak meminta kepadanya, supaya mengakui republik kita atau pemerintahan kita pada waktu itu juga, hal mana tentu tidak mungkin bagi tentara yang sekedar menjadi alat negaranya saja. Maka yang kita anggap mungkin dikabulkannya, dan jika dikabulkannya, niscaya memudahkan pemecahan segala soal serta penyelesaian segala soal. Ialah tuntutan kita supaya kita di antara tentara Serikat yang mendarat, hendaknya jangan ada bala tentara Belanda. Tuntutan kita ini bukan semata-mata diadakan supaya menunjukkan curiga kita terhadap bangsa Belanda. Bukan supaya menyatakan permusuhan kita kepada pihak Belanda. Kepada pihak Belanda kita berkata, percayalah bahwa kami sebenarnya tidak a priori menghendaki permusuhan dan pertentangan dengan Tuan. Percayalah bahwa kami sebenarnya mengharapkan penyelesaian soal-soal kami dengan Tuan secara damai. Apakah yang lebih baik daripada damai? Tetapi kita mengerti bahwa jika tentara Belanda dimasukkan ke dalam daerah Republik, kemungkinan akan menyelesaikan soal-soal dengan damai. Tentu dibahayakan oleh gerakan militer. Hal ini ternyata di kota Jakarta dan di kota Bandung, di mana bala tentara Belanda segera bertindak sangat agresif dan provokatoris. Malahan bertindak bergandengan tangan dengan bala tentara Jepang mengadakan suatu macam teror terhadap pihak kita. Kejadian-kejadian di Jakarta itulah dan kemudian di lain tempat yang meluap-luapkan perasaan bangsa kita hingga menjadi gelombang kebencian terhadap keganasan yang diperlihatkan oleh tentara Belanda terhadap pihak kita. Inilah terutama yang mendorong kita mendesak pada pihak Serikat supaya jangan mendaratkan tentara Belanda oleh karena terang akan mengacaukan suasana umum. Terang akan merusakkan suasana umum. Tidak saja untuk usaha Serikat di negeri kita ini, tetapi juga untuk usaha penyelesaian soal Indonesia Belanda sendiri. Sayang pihak Inggris rupanya tidak dapat menolak tuntutan Belanda supaya memasukkan juga tentaranya.
Tentara Serikat yang sebagian besar terdiri dari bangsa yang kita saudarai, bangsa India, terlibat pula di dalam suasana pergeseran, permusuhan, pertempuran yang disebabkan oleh hal ini. Pertempuran di Surabaya terjadi sebagai akibat dari suasana ini. Pada itu ternyata dunia bahwa kita hendak mempertahankan kehormatan kita dengan segala tenaga yang ada pada kita. Beratus ribu rakyat kita menjadi korban, beratus mati, beribu luka, beribu remuk, redam dan hancur lebur rumahnya dan harta bendanya. Kota Surabaya yang berpenduduk hampir 1 miliun menjadi sunyi senyap. Diliputi api, ditimpa kerusakan. Akan tetapi bangsa kita menerima segala hal ini sebagai tebusan kehormatan bangsa yang harus dibayar, yang mesti dibayar. Kemudian Magelang, kemudian Ambarawa, kemudian Semarang, kemudian Bandung, kemudian Medan, kemudian Padang, di mana pihak Serikat memasukkan tentara Belanda di sana menjadi neraka. Dan di sana pula pihak Serikat tak dapat menjalankan dengan sempurna kewajibannya yang diletakkan di atas bahunya. Pertempuran-pertempuran ini menggoncangkan benar-benar masyarakat bangsa kita. Terpaksa kita pun terhadap bala tentara Serikat menyatakan curiga kita. Terpaksa kita membatasi kebebasannya bergerak di dalam republik. Meskipun kita tidak diakuinya sebagai negara, bertambah banyak dan tajam persoalan kita dengan Belanda. Bertambah pula persoalan kita dengan Serikat. Ini kita sayangi. Tetapi akhirnya kita diperlakukan sebagai pemerintahan de facto. Dengan begitu maka beberapa hal dapat diurus sebagai persetujuan dua pihak yang sama derajatnya. Dengan begitu maka beberapa hal dapat diselesaikan. Zonder pertumpahan darah, sungguh kita tidak dapat menyerahkan kekuasaan atau daerah pada pihak Serikat dengan begitu saja. Hal mana menimbulkan pertempuran dan sebagai akibatnya kekacauan di dalam beberapa daerah. Di tengah-tengah nyala api, di tengah-tengah menggeledeknya meriam, di tengah-tengah menghebatnya kekacauan, kita harus menjalankan, memperlengkapi, menyempurnakan pemerintahan kita. Mula-mula kita mendirikan tentara kebangsaan. Kemudian kita memperbaiki pemerintahan sivil yang menderita kerusakan di dalam revolusi. Kemudian lagi kita berikhtiar mengatasi kekacauan, mengurus dan menyusun kehidupan rakyat murba dalam hal keamanan dan kemakmuran. Perusahaan-perusahaan umum diperhatikan, diurus, diperlengkapi, jawatan kereta api, jawatan listrik, jawatan pengairan, jawatan kehutanan, jawatan kesehatan, semuanya itu harus diurus di dalam kesulitan yang maha besar. Rancangan untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat atau sedikitnya meringankan penderitaan rakyat pun dipikirkan. Kekalutan yang ditinggalkan oleh Jepang di atas lapangan ekonomi bukan kepalang. Kekalutan warisan Jepang di atas lapangan keuangan tiada hingganya. Beribu juta uang Jepang beredar di dalam republik. Dan beribu juta uang Jepang ini menghambat segala usaha untuk memulai pembersihan ekonomi. Maka yang menjadi soal yang pertama ialah mengadakan pembersihan uang. Yang sejak dari mula-mula republik berdiri telah dimengerti oleh pemerintah kita. Akan tetapi juga di dalam usaha mengadakan pembersihan uang itu kesulitan maha hebat. Bukan saja kesulitan-kesulitan teknis dan material untuk mengeluarkan dengan lekas uang republik sendiri,
tetapi juga kesulitan oleh karena perlengkapan alat kekuasaan, seperti polisi biasa dan polisi ekonomi. Masih belum memadai kepada keperluan yang ditimbul karena niat pembersihan ekonomi itu. Kesulitan keuangan masyarakat dan keuangan pemerintah maha hebat. Dan sebelum hal keuangan ini dapat disehatkan, belum dapatlah kita diusahakan perbaikan kemakmuran negeri. Belum dapat dibasmi tukang catut, belum dapat diberantas korupsi dengan sempurna. Maka di dalam keadaan demikian, alat-alat penghasil yang seharusnya dapat membantu meringankan beban pemerintahan tidak dapat menolong. Malahan di sana sini timbul semacam anareko-syudikalisme yang sebenarnya bukan anareko-syudikalisme yang prinsipil. Kaum buruh bertindak seolah-olah merekalah yang berhak atas perusahaan dan hasil perusahaan dengan langsung. Mula-mula oleh karena tiada orang yang membayar gajinya. Ia mesti makan untuk dapat bekerja dan ia bekerja buat makan. Kemudian hal ini dipergunakan oleh orang-orang di antara mereka yang tidak baik supaya berlaku sebagai tukang catut. Hasil perusahaan yang seharusnya milik negara dicatut oleh orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi pengurus perusahaan-perusahaan. Demikian pula dengan isi gudang-gudang negeri. Orang-orang yang tidak baik telah mencatutkan isi gudang-gudang itu. Dan dengan begitu merugikan, mengkhianati kepada negara. Usaha untuk memusatkan pimpinan segala perusahaan yang dalam pengawasan negara terus diikhtiarkan, terus dijalankan, setapak demi setapak berhasil pula, akan tetapi belum dapat berbuah sebagai dikehendaki. Oleh karena alat-alat kekuasaan belum cukup dan pengertian yang sehat di kalangan kaum buruh belum tersebar di mana-mana. Usaha untuk menghematkan segala alat dan benda yang datang dari luar negeri pun diikhtiarkan. Akan tetapi menemui pula kesulitan-kesulitan yang serupa. Terutama sekali penghematan alat-alat lalu lintas minta perhatian yang sungguh-sungguh. Demikian gambaran lautan kesulitan, rima belukar kesulitan, gunung-gunung kesulitan yang kita lalui di tahun yang lampau di atas lapangan ekonomi dan pemerintahan. Di atas lapangan politik pun tak kurang soal. Benar, revolusi kita ini telah membangkitkan banyak sekali tenaga-tenaga yang konstruktif. Benar, revolusi kita telah membangunkan dengan cara yang mengagungkan tenaga-tenaga yang positif, yang berguna, yang menyusun dan yang membangun. Tetapi di samping itu, sebagai buah dari kekacauan umum, lahir pula tenaga yang merusak, yang destruktif, yang membahayakan perjuangan rakyat kita, yang membahayakan negara. Tak berhenti-berhenti pemerintah berikhtiar mengasuh tenaga-tenaga yang dapat dipakai. Tak berhenti-berhenti pemerintah mengajak, mari menyusun, mari membangun. Tetapi di sampingnya mengasuh dan mengajak itu, pemerintah berusaha pula menghindarkan segala bahaya yang mungkin timbul dari pikiran dan jiwa pengacau. Dengan pengertian yang sedalam-dalamnya, serta keyakinan yang sekuat-kuatnya akan arti persatuan bangsa. Maka pemerintah selalu mencari, mempersatukan, selalu menghindarkan perselisihan, selalu menunjuk kepada ajaran sejarah. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh.